Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bentuk node. Node itu secara karakteristiknya terbentuk apabila diskriminannya besar dari 0 dan nilai Q-nya besar dari 0. Node sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada node stabil yang biasa dikenal dengan istilah sink. Dan nanti ada yang keduanya adalah node tak stabil atau surge. Nah, kita perhatikan dulu yang node stabil. Kalau berdasarkan nilai agent pada persamaan karakteristiknya, node stabil ini nanti akan terbentuk apabila nilai agentnya semuanya bernilai negatif ya. Untuk setiap i, lambda i kecil dari 0. Nah, tentu terlihat bahwa sifatnya adalah stabil asimptotik ya di sini. Sekarang bagaimana bentuk dari potret fasenya? Nah, kita lihat contoh soal. Misalkan ada suatu sistem linear. Nah, sekarang diperhatikan sistem linear ini, kita memiliki matriks koefisiennya A sebagai berikut, yaitu 2001. Di sini kita dapat mencari nilai agentnya, bisa terlihat ya. Kalau kita buat persamaan karakteristik, nanti akan terbentuk lambda satunya sama dengan dua dan lambda 2 nya sama dengan 1. Oke, ini adalah ini contoh tidak stabil, berarti kalau di sini ini negatif 2, ini negatif 1. Nah, ini adalah contoh dari not stabil. Kemudian untuk melihat potret fase, kita tentukan dulu trajektorinya. Kita cari solusi dy per dx. Dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Min y per min 2x atau y per 2x. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan PD variabel terpisah. Per y dy sama dengan 1/2x dx. Atau y kuadrat sama dengan kx ya. Nah, jadi potret fasenya harus berbentuk fungsi y kuadrat sama dengan kx. Oke, selanjutnya untuk menggambarkan potret fasenya, kita buat koordinat dimensi 2 karena di sini dia adalah dua variabel, ada y dan x sebagai variabel terikatnya. Dan kita melihat tadi hubungannya y dengan x itu adalah y kuadrat sama dengan kx. Nah, untuk gambarnya sendiri tentu kita bisa lihat untuk k sama dengan 1 berarti y kuadrat sama dengan x ya. Jadi bentuk fungsinya adalah seperti ini, 1, 2, 3. Nah, ini untuk k-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau k-nya sama dengan 2,
Berarti Y kuadrat sama dengan 2X atau Y sama dengan akar 2X. Jadi dia terbentuk lebih tinggi nanti. Begitupun untuk nilai K lainnya. Nah, sekarang jadi masalah tentu bagaimana kita melihat arah vektornya di sini. Nah, kembalikan pada soal, kita cek dulu pada sumbu X. Pada sumbu X itu X-nya besar dari yang ini. Pada sumbu X positif, X besar dari 0 dan Y-nya 0. Berarti dx per dt sama dengan min 2x, berarti dx per dt-nya kecil dari 0. Dan pada sumbu Y X negatif, maka dx per dt-nya positif. Jadi dia ke arah kanan panahnya. Kemudian Y, dy per dt min Y, untuk Y positif dia turun ke bawah, dan untuk Y negatif dia naik ke atas. Nah, min Oke, kemudian pada orbit yang lain dia menyesuaikan panahnya seperti ini. Jadi terlihat bahwa titik equilibrium 0,0 ini merupakan sebuah titik yang stabil karena dia didekati oleh orbit-orbit atau solusi lain menuju titik tersebut. Oke, selanjutnya adalah node tak stabil atau surge. Dia terbentuk jika setiap nilai eigennya bernilai positif. Jadi sini untuk setiap i, lambda i-nya bisa dari 0. Nah, terlihat ya berbeda antara surge, sink, sama saddle. Kalau saddle ada yang positif, ada yang negatif. Salah satunya positif saja dia sudah saddle. Sedangkan jika semuanya positif dia jadi surge. Sedangkan kalau semuanya negatif dia jadi sink. Untuk sifatnya jelas, sifatnya adalah tak stabil. Nah, untuk gambarannya kita lihat pada contoh sistem linear. Oh ya, Potter fase ini berlaku untuk yang sistem linear dulu ya, yang kita gambarkan. Kemudian nanti yang untuk sistem non linear dia akan dilinearisasi dan nanti akan menyesuaikan bentuknya. Nah, sekarang kita lihat contoh sistem linearnya. Oke, di sini terlihat y-nya sama dengan lambdanya selalu bernilai positif ya, lambda 1-nya sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan 1. Dan untuk solusi sebenarnya sama ya dengan contoh sebelumnya. Ini dy per dx sama dengan y per x, atau nanti solusinya dengan cara yang sama, kita akan memperoleh y sama dengan kx kuadrat. Nah, berarti untuk Potter fase sebenarnya bentuknya juga sama, tapi arahnya nanti apakah arahnya juga sama atau berbeda. Ini ada bentuk gambar Potter fasenya. Kemudian kita lihat arahnya menggunakan soal. Karena kita punya tadi dx per dt nya adalah 2, dx per dt sama dengan 2x, dan dy per dt nya sama dengan y. Nah, untuk x-nya besar dari 0, maka dx per dt-nya adalah 2 kali bilangan positif. Nah, jadi dia juga besar dari 0. Berarti dia akan mengarah ke kanan kalau besar dari 0.
untuk x-nya kecil dari 0 pada sumbu x, maka dx per dt sama dengan 2 kali x, 2 kali negatif, min 2, itu kecil dari 0, kalau kecil dia akan mengarah ke kiri. Sedangkan pada sumbu y, dy per dt nya dengan cara yang sama ya, nanti diperoleh dy per dt nya positif, dan untuk y negatif, dia juga benar negatif, dia ke bawah. Berarti sumbu orbit lain arahnya juga menyesuaikan. Nah, di sini terlihat bahwa titik 0,0 ini dijauhi ke segala arah oleh orbit-orbit yang ada. Jadi dia tidak stabil. Ini adalah potret fase dari source ya. Contoh dengan sistem linearnya ini. Kemudian kita masuk bentuk yang ketiga, itu bentuknya spiral. Spiral itu terjadi jika nilai diskriminannya kecil dari 0 dan p-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk contohnya mungkin kita perumum saja, karena spiral ini nanti ada yang stabil, ada juga yang tidak stabil, dan arahnya ada yang berlawan dengan jarum jam, ada yang searah dengan jarum jam. Kita pandang sebuah sistem linear sebagai berikut. Oke, dx per dt-nya ax tambah by dan dy per dt-nya min bx tambah ay. Nah, ini a dan b-nya adalah sebuah konstanta real. Kemudian kita akan cari akar karakteristik. Itu kita akan peroleh di sini bentuknya adalah lambda i min a, determinannya ya. Nah, itu sama dengan 0, berarti kita coba dengan a-nya ini, maka diperoleh determinan lambda min a min b, b lambda min a. Nah, ini berlaku jika dan hanya jika lambda min a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan 0, atau lambda min a kuadrat sama dengan min b kuadrat, atau lambda min a sama dengan akar dari min b kuadrat. Lambda sama dengan a, di sini jadi plus minus ya, akar min b kuadrat. Nah, sedangkan b-nya adalah bilangan real positif, maka kalau akarnya tentu ini jadi bilangan imajiner ya, maka lambdanya akan menjadi bilangan kompleks konjugat. Lambda 1, 2 sama dengan a plus minus bi. Nah, jika kita memperoleh akar karakteristik berupa bilangan kompleks konjugat seperti ini, maka bentuk potret fasenya adalah spiral. Kemudian kita akan gambarkan nanti bagaimana bentuknya. Kita hitung dulu trajektorinya. Kita coba ya gambarkan. Kita lihat pada contoh soal tadi, kita punya dx-nya ax tambah by, dy-nya min bx tambah ay. Jadi dy per dx-nya seperti ini. Untuk menyelesaikannya ini tidak bisa menggunakan PD variabel terpisah ya. Jadi kita misalkan di sini, buat pemisalan. Kita misalkan y sama dengan v dikali x, dengan v itu suatu variabel baru, maka kita punya dy per dx. Nah, ini jadinya x dv per dx tambah v dx per dx ya, atau v saja. Nah, maka kita substitusi ke soalnya, min bx tambah ay per ax tambah by sama dengan x dv per dx tambah v. Dimasukkan y-nya sama dengan vx, min bx tambah vx
X dV per dx tambah V. Oke, jadi di sini setelah kita pindah ruaskan yang V-nya ke sini semua, di sini ya X, kita peroleh bentuk seperti berikut. Nah, ini diintegralkan masing-masingnya. Jadi integral ini 1 per B nya di luar saja, konstanta ya. Integral A per V kuadrat tambah 1 dV tambah di sini ini B kurang integral V per V kuadrat tambah 1 dV sama dengan integral 1 per X dx. Nah, berarti di sini min 1 per B, ini ada integralnya tangen inverse V ya. Nanti bisa dilihat di kalkulus 2 ini bentuknya. Kalau ini kurang setengah ln V kuadrat tambah 1 sama dengan ln X tambah C. C-nya diakhirkan saja. Oke, kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk Y per X, berarti V-nya adalah Y per X ya, dikembalikan lagi min 1 per B tan inverse Y per X dikurang setengah ln Y kuadrat per X kuadrat tambah 1, berarti Y kuadrat tambah X kuadrat per X kuadrat ya, sama dengan ln X tambah C. Nah, di sini setengah ln ini karena dia ini artinya sama dengan berpangkat setengah ya, pangkat setengah. Nah, kemudian ini negatif 1 per B tan inverse Y per X kurang kemudian di sini kita punya min 1 per B tan inverse di sini ada A per B nya ya, sorry, ini ada A nya, saya lupa. Untuk ini berarti kita perlu ubah. Ini integral jadi konstantanya kita keluarkan A, berarti integral 1 per V kuadrat tambah 1 baru tan inverse V ya. Berarti di sini masih ada A ya. Kemudian di sini ln, nah berarti kita bisa katakan ln Y kuadrat tambah X kuadrat pangkat setengah. Kemudian kurang lagi ya, tapi kurangnya ini masih ada tanda min di depannya, berarti min dikali min berarti nanti plus ln X ya, karena X kuadrat akarnya sama dengan ln X tambah C. Nah, dari sini kita bisa coret bentuk ln X nya, jadi bentuk akhirnya kita punya min A per B tan inverse Y per X dikurang ln Y kuadrat tambah
X kuadrat pangkat setengah sama dengan C. Kemudian kita akan bentuk jadi koordinat kartesius, koordinat kutub biar lebih mudah. Kita misalkan tetanya adalah tan inverse Y per X dan R-nya Y kuadrat tambah X kuadrat pangkat setengah. Tentu bentuk terakhir kita tadi dalam bentuk koordinat kutub dia menjadi min A per min A per B theta dikurang ln R sama dengan C. Nah, kita ambil solusinya, berarti ln R sama dengan min A per B theta kurang C, atau R-nya adalah E pangkat min A per B theta E pangkat min C, atau R sama dengan kita misalkan K ya, K E pangkat min A per B theta. Nah, kemudian kita masukkan nilai awal di sini. Misalkan nilai awalnya R pada saat theta sama dengan 0. Nah, itu namanya adalah R0 misalnya. Berarti kita punya R0 sama dengan K E pangkat 0 ya. E pangkat 0 ya 1. Berarti R0-nya sama dengan K. Jadi kita punya solusi khususnya adalah R sama dengan R0 E pangkat min A per B theta. Nah, ini yang selanjutnya akan kita gunakan untuk membuat potret fasenya. Sekarang untuk potret fase ini bukan sumbu X dan Y lagi ya, cuman R dan theta. Nah, yang pertama kasusnya adalah ketika A per B nya kecil dari 0 ya. Kita cek kasus A per B nya kecil dari 0. Berarti R nya sama dengan R0 E pangkat positif ya, karena untuk theta yang semakin membesar, theta positif, berarti R-nya sama dengan R0 E eksponensial positif gitu. Berarti kan R-nya makin lama makin membesar. Nah, untuk semakin bertambah nilai sudutnya, maka nilai R-nya makin membesar. Katakan R di awal adalah 0 ya. Kemudian bertambah sini dia makin besar, berarti nanti bentuknya adalah seperti spiral. Ini. Nah, ini bentuknya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kalau A per B nya kecil dari 0 ya. Kita punya ini bentuknya, berarti untuk theta yang semakin membesar, maka R nya lebih kecil daripada R0 nya ya, berarti makin lama dia makin kecil. Kita lihatnya theta semakin membesar, dia searah jarum jam dulu ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia makin lama makin kecil dan terakhir dia akan mendekati pada R0 nya. Nah, ini kasus jika A per B nya besar dari 0. Nah, sekarang selanjutnya untuk stabilitas atau mengecek arah panah, kita perhatikan kembali matriks koefisiennya seperti ini. Kemudian kita lihat yang pertama, jika A nya katakan kalau pada kasus A per B kecil dari 0, kalau A nya kecil dari 0 dan B nya besar dari 0. Jadi ada dua kemungkinan ya.
Yang kedua, kalau A-nya besar dari 0 dan B-nya kecil dari 0. Tentu itu yang bisa membuat A per B-nya kecil dari 0 ya. Berarti kasus ini. Nah, kemana arahnya ya? Nah, yang pertama, jika A kecil dari 0 dan B besar dari 0. Berarti kita dapatkan nilai P kita adalah 2A, berarti itu besar dari 0, dan Q-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, dan itu juga besar dari 0. Nah, ini dia adalah sifatnya ini tidak stabil ya pada yang kemarin, pada tabel kita kemarin. Sorry, berarti P-nya adalah, ini A-nya kecil dari 0 ya, berarti min 2A, kebalik saya. Min 2A ini kecil dari 0. Kemudian Q-nya A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nah, berarti ini sifatnya adalah stabil. Kalau stabil berarti panahnya dia akan menuju ke dalam ini. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan pada kasus kedua, kalau A-nya besar dari 0 dan B-nya kecil dari 0, ya kita lihat P-nya 2A besar dari 0, Q-nya A kuadrat tambah B kuadrat juga besar dari 0. Nah, ini sifatnya tidak stabil. Ini pada, ingat ya, ini pada diskriminannya kecil dari 0 ya, kasus yang keduanya. Berarti kalau pada kasus kedua mungkin saya kasih warna, atau saya buatkan yang baru aja. Nah, jadi dia bentuk apa ya, pergerakan orbitnya dia masih seperti ini, tapi dia tidak stabil, artinya panahnya akan menuju keluar gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada kasus berikutnya, stabilitasnya jika A per B nya besar dari 0, ini terjadi jika juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila A-nya besar dari 0 dan B-nya besar dari 0, dan kemungkinan kedua jika A-nya kecil dari 0 dan B-nya kecil dari 0. Nah, dengan cara yang sama nanti kita peroleh jika A-nya kecil dari 0 maka ini dia stabil, ini dia tidak stabil. Ini stabilnya stabil simptotik juga ya. Oke, nggak masalah. A-nya kecil berarti dia stabil, berarti panahnya masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau ini pada kasus yang kedua ya, pada kasus yang pertamanya nah, tapi panahnya sekarang menghadap keluar. Nah, ya seperti itu. Jadi ada 4 kemungkinan nanti ya, 4 gambaran dari bentuk ini, dari bentuk spiral.